Indonesia adalah negara yang penuh warna, tidak hanya karena keindahan alamnya saja. Namun, Indonesia juga punya segudang sejarah yang menarik untuk diingat. Seperti halnya sejarah Orde Baru yang paling lama berkuasa di Indonesia. Kekuasaan Orde Baru membentang dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, meskipun sering diwarnai oleh tindakan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia, juga menunjukkan banyak sisi yang tak terduga, seringkali seperti kisah drama yang menggugah. Di mata banyak orang, Orde Baru adalah zaman di mana kekompakan dan kepastian menjadi kata kunci. Namun seringkali kekuasaan ini dijalankan dengan tangan besi, sehingga setiap bentuk oposisi dan kritik cenderung dibungkam atau dipandang sebagai ancaman serius bagi rezim. Pada saat itu, media dikendalikan oleh pemerintah dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Namun, dalam balik tirai kelam itu, terdapat banyak kisah keberanian dan kerja keras dari berbagai elemen masyarakat. Orde Baru juga menciptakan budaya politik yang unik di Indonesia. Kala itu, semua partai politik di bawah naungan Golkar. Golkar kala itu dikuasai oleh Soeharto, sehingga tidak ada sistem kompetisi yang sehat. Namun, seiring berjalannya waktu, rakyat mulai menunjukkan keberanian mereka dengan melakukan tindakan-tindakan kecil yang berani, seperti menggelar demonstrasi-demonstrasi kecil untuk menyuarakan pendapat mereka. Tidak dapat disangkal bahwa Orde Baru adalah masa yang penuh dengan misteri dalam sejarah Indonesia. Terlepas dalam segala permasalahannya, pemerintahan ini juga membawa stabilitas ekonomi selama beberapa dekade. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pembangunan infrastruktur yang agresif terjadi pada masa Orde Baru yang tentunya dipimpin oleh Jenderal Besar Pak Harto. Sebagian besar orang mungkin mengingat pertumbuhan ekonomi 7% sebagai warisan yang tak terlupakan dari masa Orde Baru. Masa Orde Baru berakhir dengan gejolak politik dan demonstrasi mahasiswa tahun 1998. Namun, warisan Orde Baru masih hidup di berbagai aspek masyarakat dan politik Indonesia saat ini. Pergeseran ke demokrasi dan kebebasan berpendapat telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Dengan mengingat dan memahami masa Orde Baru, kita dapat merenungkan bagaimana sejarah membentuk karakter dan identitas Indonesia yang memberikan pelajaran berharga yang beraneka ragam. Hingga pada akhirnya, sejarah ini juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga demokrasi, hak asasi manusia, dan keterbukaan dalam membangun masyarakat. Namun di sisi lain, banyak kejadian janggal yang mengerikan di zaman Orde Baru. Salah satunya adalah tragedi penembak misterius yang berlangsung dalam rentang tahun 1983 sampai 1985. Tragedi penembak misterius adalah salah satu aspek gelap dari masa Orde Baru yang seringkali tidak mendapat banyak perhatian. Tragedi ini mencakup serangkaian pembunuhan misterius yang terjadi terhadap sejumlah tokoh pemerintah dan militer selama era Orde Baru. Salah satu penembakan misterius yang paling terkenal adalah pembunuhan Letjen Haryono pada tahun 1977. Haryono adalah seorang tokoh militer berpengaruh di bawah pemerintahan Soeharto. Ia tewas ditembak dalam mobilnya dan pembunuhnya tidak pernah ditemukan. Kejadian serupa juga terjadi pada Brigjen Suparjo Rustam, seorang pejabat yang juga tewas ditembak pada tahun 1981. Kasus-kasus ini mengejutkan masyarakat Indonesia dan menimbulkan spekulasi yang luas tentang siapa yang berada di balik serangkaian pembunuhan ini. Meskipun banyak yang mencurigai keterlibatan aparat keamanan, namun siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu tidak pernah terungkap. Beberapa orang menganggap penembakan misterius ini sebagai cara untuk menghilangkan rival-rival politik atau bahkan sebagai tindakan balas dendam dalam konflik internal di dalam lingkaran kekuasaan Orde Baru. Namun pada saat itu, perbincangan terbuka mengenai kasus-kasus ini sangat dibatasi. Media diperintahkan untuk tidak membahas kasus-kasus tersebut secara mendalam, dan kebenaran tidak pernah terungkap.
Tragedi penembak misterius ini mencerminkan tingkat ketidaktransparan dan kebijakan pemerintah yang membatasi kebebasan pers dan hak-hak asasi manusia. Setelah kejadian itu, target penembak misterius lebih mengarah pada preman yang meresahkan masyarakat. Kala itu orang-orang yang dicurigai preman atau memiliki ciri sebagai preman seperti bertato, berambut gondrong, maka siap-siap akan dihabisi oleh penembak misterius. Menurut data yang Mbah telusuri, dalam rentang tahun 1982 sampai 1985, kurang lebih ada 10.000 orang yang tewas di tangan Petrus. Data tersebut dikutip dari penelitian David Borchier yang berjudul Crime, Law, and State Authority in Indonesia. Sementara itu, dari pengaduan yang diterima Komnas HAM, jumlah korban Petrus mencapai 2.000 orang. Tentu ini bukanlah jumlah yang sedikit. Ironinya, sampai saat ini dalang dari Petrus belum juga terungkap. Dari catatan sejarah di atas, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang preman Tanah Abang yang selamat dari maut. Preman itu pernah menjadi salah satu target Petrus. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita simak ceritanya. Di kawasan Tanah Abang pada era Orde Baru, terdapat seorang preman yang dikenal dengan nama Samir. Ia adalah sosok preman yang bengis dan ditakuti oleh banyak orang di sekitaran sana. Samir menjadi salah satu penguasa di wilayah Tanah Abang yang dikenal cukup kejam. Ia mengendalikan beberapa aktivitas ilegal di sana. Namun, di balik sifatnya yang kejam, ada kisah cukup tragis yang pernah mengubah Samir menjadi preman yang dikenal sekarang. Samir dulunya adalah seorang anak yang hidup di keluarga miskin di salah satu kampung di sekitar Tanah Abang. Ia tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh dengan persaingan. Ayahnya bekerja sebagai tukang beca dan ibunya adalah seorang penjual sayuran milik orang lain. Ibunya Samir hanya menjajakannya saja dan mendapat komisi kecil dari hasil berdagangnya. Samir tumbuh di kawasan kumuh, tepatnya komunitas orang-orang miskin di Jakarta. Rumah mereka bertumpuk-tumpuk di pinggiran sungai yang bau. Kehidupan Samir semakin sulit saat suatu hari ayahnya tewas dalam kecelakaan. Lelaki itu diserepet mobil saat menarik beca dengan penumpang kosong. Ayahnya Samir kemudian jatuh dari beca itu lalu masuk ke dalam kolong mobil kontainer. Nyawanya tidak tertolong ketika ban mobil besar itu melindas tubuh ayahnya Samir. Setelah ayahnya Samir meninggal, ekonomi keluarganya semakin terdesak saja. Upah komisi dari dagang sayuran benar-benar tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Alhasil, Samir putus sekolah di kelas 4 SD karena ibunya sudah tidak lagi punya biaya. Kala itu, Samir mulai terlibat dalam dunia kriminal. Hal itu terpaksa ia lakukan karena rasa lapar tidak bisa ditahan lagi. Samir kecil mulai mencuri makanan di pasar Tanah Abang. Ia melancarkan aksinya di waktu subuh saat pasar sedang ramai. Di sanalah Samir masuk ke kerumunan. Tangan kecilnya akan menyelinap untuk mengambil makanan di atas meja-meja para pedagang yang sedang lengah. Makanan yang Samir curi berupa kue basah, buah jeruk, umbi-umbian, dan masih banyak lagi. Setiap pagi Samir dapat satu kantong plastik besar berisi buah-buahan, kue basah, dan juga terkadang ada sayuran yang berhasil dicuri oleh Samir. "Kamu dapat dari mana semua ini, Nak?" tanya ibunya Samir. "Dari pasar, Bu. Tadi Samir bantuin orang-orang bawa barang belanjaannya di pasar. Terus Samir dikasih upah," ucap anak itu berbohong pada ibunya. Dia tidak mau ibunya tahu kalau dia mencuri di pasar. Setiap hari, Samir terus mencuri di pasar Tanah Abang demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Suatu ketika, Samir ketahuan mencuri kentang di pasar. Samir ditangkap pedagang, lalu diikat tubuhnya pada tiang. Dia dipermalukan, tapi tidak dipukuli. "Dasar bajingan! Masih kecil sudah maling, nanti udah besar jadi rampok lu," bentak si pedagang sayuran. Untungnya Samir tidak dipukuli karena si pedagang merasa kasihan pada anak itu. Orang-orang yang berlalu lalang di sana, mereka menghardik Samir, mengatai anak itu dengan kata-kata binatang. Samir nangis sesenggukan, dia ketakutan. Kabar tentang tertangkapnya Samir terdengar oleh ibunya. Segera ibunya mendatangi pedagang itu dan langsung meminta maaf atas perbuatan anaknya.
Tentu ibunya Samir juga dimaki-maki oleh si pedagang sayur, bahkan diperas. Semua uang receh yang ada di kantong ibunya Samir disita oleh pedagang sayuran. Tentu ibunya Samir tidak keberatan asal anaknya dibebaskan. Setelah kejadian itu, Samir jarang ada di rumah. Sehari-hari ia berada di pasar Tanah Abang bersama para teman sebayanya yang juga putus sekolah. Mereka menjajakan kantong plastik pada setiap orang yang berlalu lalang di pasar. Namun ternyata lingkungan yang tidak baik itu mulai mempengaruhi watak dan perilaku Samir. Dia tidak kapok mencuri. Tentu kali ini terorganisir. Ia kerjasama dengan teman-temannya. Targetnya bukan lagi pedagang kaki lima, melainkan para pengunjung pasar yang lengah. Samir dan kawan-kawannya menjadi copet. Berjualan kantong plastik hanya kamuflase saja. Hasilnya tidak seberapa. Tapi kalau jadi copet bisa dapat banyak. Aksinya tidak pernah ketahuan. Dia dan kawan-kawannya sangat pandai mengelabui para pengunjung. Bertahun-tahun Samir menjadi penghuni Tanah Abang. Hingga pada akhirnya aksi pencopetannya itu terendus oleh preman yang menguasai wilayah Tanah Abang. Samir dan kawan-kawannya pun dipanggil oleh preman yang bernama Bang Jo. Tubuh preman itu penuh dengan tato. Rambutnya gondrong acak-acakan. Badannya besar dan gempal. Perutnya buncit. Jarinya penuh dengan cincin akik. Cincin itu berbagai macam jenis. Bang Jo memang pecinta batu akik. Sampai-sampai di lehernya juga ada kalung batu akik. Kudengar kalian suka nyopet di daerah kekuasaanku, ha? Ucap Bang Jo. Dia mengumpulkan para bocah ingusan itu di sebuah warteg. Mereka jongkok di bawah. Sementara Bang Jo asik duduk di kursi panjang sambil menikmati makan siangnya. Iya bang, kami ngaku suka nyopet. Samir memberanikan diri untuk bicara. Dia ngaku saja karena takut pada Bang Jo. Berapa pendapatan sehari? Tanya Bang Jo. Samir menyebutkan nominalnya. Mustahil cuma segitu. Kau jangan bohong, ucap Bang Jo. Samir memang berbohong soal pendapatannya karena dia takut dipinta uang jatah. Ayo, ngaku berapa? Tanya Bang Jo. Akhirnya Samir menyebutkan nominal yang ia dan teman-temannya dapatkan dari hasil nyopet. Bang Jo kaget karena angkanya sangat besar. Oke, mulai hari ini kalian kena biaya pajak dariku, ucap Bang Jo. Berapa bang? Tanya Samir. Bang Jo pun menyebutkan angkanya. Tentu Samir kaget karena pajaknya sangat besar. Namun di sisi lain dia tidak bisa menolaknya. Karena kalau tidak pasti dia dikeroyok oleh anak buahnya Bang Jo. Mau tidak mau Samir dan kawan-kawannya pun harus berusaha mengumpulkan uang buat setoran setiap harinya. Tentu Samir dan kawan-kawannya semakin brutal nyopet. Karena mereka dikejar-kejar setoran. Hal itu benar-benar meresahkan warga. Banyak sekali para pengunjung Tanah Abang yang kecopetan. Laporan ke polisi pun sudah berdatangan. Sehingga polisi mengadakan patroli di pasar Tanah Abang. Hal itu membuat Samir dan kawan-kawannya semakin waspada saja. Mereka bahkan libur nyopet selama berhari-hari. Bang Jo juga menyadari hal itu. Bahkan Bang Jo dan kawan-kawannya libur untuk memeras para pedagang di Tanah Abang karena banyak polisi yang berkeliaran. Selang 1 minggu penjagaan mulai kendor. Samir dan kawan-kawannya mulai melancarkan aksinya lagi. Selama bertahun-tahun Samir menjadi pencopet. Singkat cerita, dia pun tumbuh dewasa. Di umur 36 tahun, Samir tidak lagi nyopet. Dia jadi anak buah kepercayaannya Bang Jo. Samir dipercaya untuk memimpin para preman yang tersebar di Tanah Abang. Samir menjadi tangan kanannya Bang Jo. Samirlah yang mengatur semua bisnis Bang Jo di Tanah Abang. Sementara Bang Jo tinggal terima uang dan duduk manis di depan televisi sambil menikmati cemilannya yang nikmat dan hembusan AC di dalam ruko persembunyiannya. Di suatu malam, Samir mendatangi ruko kediaman bosnya. Wajah Samir tampak khawatir. Ada apa? Tanya Bang Jo. Reno tewas bang, ucap Samir. Kabar itu sangat mengejutkan Bang Jo. Kapan dan kenapa? Tanya Bang Jo. Tadi bang, ada luka tembak di kepalanya, ucap Samir. Bajingan, siapa yang berani meneror anak buahku, hah? Sergah Bang Jo. Samir terdiam sejenak, lalu ia ingat sesuatu. Bang, apa abang tidak tahu? Akhir-akhir ini banyak preman yang mati secara misterius dengan luka tembak. Dan semua mayatnya ditempeli uang 10.000. Barangkali untuk biaya pemakaman, kata Samir. Bang, aku curiga pemerintah sudah main kekerasan untuk memberantas preman, lanjut Samir. Ah, tidak mungkin, ucap Bang Jo.
Aku lebih curiga pada preman lain yang sengaja mengusik kekuasaan kita, kata Bang Jo. Namun apa yang dikatakan Samir bisa jadi benar. Karena nyatanya Bang Jo tidak bisa membuktikan kalau geng preman lain yang membunuh Reno. Bahkan semakin hari banyak saja anak buah Bang Jo yang tewas ditembak secara misterius. Bang Jo dan Samir mulai ketar-ketir. Hingga di suatu malam, tepatnya di tahun 1985. Tidak biasanya pasar Tanah Abang begitu sepi. Jalanan juga terbilang lengang, hanya ada beberapa angkot dan becak yang berlalu lalang. Fenomena itu tidak wajar, seperti ada yang mengkoordinir. Preman Tanah Abang merasakan keanehan itu. Mereka semua bersembunyi di ruko-ruko kecil, termasuk Samir dan Bang Jo. Mereka berdua tidak berani keluar dari persembunyiannya karena teror penembak misterius semakin menggila di Tanah Abang. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan, tiba-tiba terdengar suara sekelompok laki-laki yang minta ampun. Samir mendengar teriakan itu, namun dia hanya bisa mengintip dari celah jendela dan tidak berani keluar. Dari jendela itu, Samir melihat komplotan preman yang tak lain adalah anak buahnya Bang Jo. Mereka diseret keluar secara paksa oleh sekelompok orang bersenjata. Para preman itu dimasukkan satu persatu ke dalam truk. Kedua tangan mereka diikat. Kemudian komplotan bersenjata itu kembali menggeledah dan mendobrak setiap ruko yang ada di sana. Bang Jo, kita harus kabur sekarang, tegas Samir. Itu mereka siapa? Tanya Bang Jo. Aku tidak tahu bang, ayo kita kabur, ucap Samir. Dia dan Bang Jo membuka pintu belakang ruko. Setelah memastikan bahwa keadaan aman, barulah mereka keluar dari sana. Mereka mengendap-endap dari satu tiang ke tiang lainnya untuk menghindari para lelaki bersenjata. Beberapa saat kemudian, terdengar tembakan peluru dari kejauhan mengenai dada Bang Jo. Lelaki itu pun terkapar sekarat. Samir tidak mempedulikan bosnya itu. Dia tetap lari sambil dihujani beberapa peluru yang melesat, namun meleset tidak mengenai tubuh Samir. Samir terus lari ke jalan raya dan menyusuri jalanan itu. Beberapa lelaki misterius yang mengenakan jaket hitam dan juga cupluk kepala mengejar Samir sambil terus menembakkan pistolnya. Namun tembakan itu lagi-lagi selalu gagal. Saat tiba di jembatan, Samir lompat ke sungai yang kotor dan bau. Dia bersembunyi di dalam kolong jembatan itu. Sementara para lelaki bersenjata tidak lagi mengejarnya. Kau tahu siapa yang kabur tadi? Tanya lelaki misterius pada temannya. Dia Samir, salah satu orang yang berkuasa di Tanah Abang. Jawab kawannya itu. Besok jangan sampai lolos, kejar dan bunuh dia, ucap si lelaki misterius pada kawannya. Siapa? Timpal kawannya itu. Keesokan harinya, ada 90 mayat preman yang tergeletak di Tanah Abang. Tubuh mereka tersebar di berbagai penjuru pasar. Ada luka tembakan di kepala mereka. Dan sebagian lagi luka cekikan. Tidak ada yang tahu siapa pelaku dari kejadian tersebut. Sementara itu, Samir yang semalam bersembunyi di kolong jembatan, dia mulai keluar dari sungai yang bau itu. Tubuhnya penuh dengan lumpur warna hitam. Samir sengaja tidak mau membersihkan badannya. Dia malah merobek-robek pakaiannya dan menyamar sebagai orang gila agar tidak ada orang yang mengenali identitasnya. Samir tahu kalau dia dalam bahaya. Selama 2 tahun lebih Samir menyamar jadi orang gila di Tanah Abang. Dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana teman-teman dan anak buahnya dihabisi oleh para penembak misterius. Perihal ibunya Samir, wanita itu sudah lama meninggal dunia. Samir pun hidup sebatang kara, berpura-pura jadi orang gila agar tidak dihabisi oleh penembak misterius. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.